warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk itu, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah: tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame adalah sebagai berikut. Pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Tiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Empat, tata letak gambar dan tulisannya baik. Sekarang, amatilah reklame yang ada di sekitarmu. Apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Ayo kita cari tahu lagi cerita Hani. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak sebelum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak, sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu.
Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikitpun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkan ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Berdasarkan cerita Hani tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak hebat, Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya, dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Sekarang, ceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.